Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Sabtu siang menggerebek peredaran narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga menyita sejumlah senjata. Ratusan personil gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Sat Narkoba Polresto Jakarta Barat dan Brimob Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat Sabtu siang. Satu persatu rumah yang diduga kerap dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba disisir petugas. Bahkan petugas mendobrak paksa pintu rumah yang terkunci rapat. Dalam penggeledahan di dalam rumah tersebut, petugas mendapati banyak senjata tajam yang tersimpan di dalam tas dan lemari pakaian. Tak hanya senjata tajam, petugas yang menyebar di beberapa lokasi juga menyita narkoba jenis ganja dan sabu. Petugas juga mengamankan sejumlah orang yang diduga usai mengkonsumsi narkoba. Sebanyak 50 orang berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan senjata tajam, senjata rakitan, peluru tajam, senapan angin, drone, petasan, minuman keras, serta narkoba jenis ganja dan sabu. Berbagai jenis peran yang nanti akan kita periksa, apakah peran mereka di dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kampung Ambon ini. Ada uang tunai juga yang diamankan? Ya, ada beberapa uang tunai, kemudian juga ada beberapa BPKB. Kita juga melakukan pembongkaran rumah yang digunakan oleh mereka yang memang tidak permanen di sekitar pembuangan sampah di lokasi ini. Itu memang terlihat sekali ada tulisan-tulisan tarif dan lain sebagainya, itu kita hancurkan, kita tertibkan sehingga tidak digunakan lagi oleh mereka. Untuk kepentingan penyelidikan, puluhan tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pemirsa, sekelompok pemuda menggerebek lokasi perjudian tembak ikan di Desa Sipagimbar. Penggerebekan dilakukan setelah beberapa kali peringatan warga tidak digubris pengelola. Sekelompok pemuda menyerbu masuk ke sebuah warung kopi yang diduga digunakan sebagai arena judi tembak ikan. Orang-orang di dalam lokasi kaget dan berusaha kabur. Para pemuda lantas menggotong mesin judi dari arena dan membawa ke sebuah tempat dengan mobil untuk dimusnahkan. Aksi para pemuda ini dipicu kekesalan lantaran masih maraknya lokasi perjudian dan warung kopi yang tetap beroperasi saat bulan Ramadan. Mereka juga meminta polisi menertibkan lokasi judi yang sudah meresahkan. Pemirsa, di hari ketiga larangan mudik, masih banyak warga yang berupaya untuk tetap mudik. Di titik penyekatan gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, petugas memutar balik puluhan kendaraan. Satu persatu kendaraan diperiksa petugas Satlantas Polres Metro Bekasi Kota di gerbang tol Bekasi Barat. Selain kendaraan pribadi, sejumlah truk hingga mobil travel pun tak lepas dari pemeriksaan. Meski pemerintah sudah melarang, namun masih ada warga yang coba-coba untuk mudik. Di Kota Bekasi ada 7 titik penyekatan agar warga tidak mudik. Di antaranya pos checkpoint Sumber Arta, Kalimalang, dan gerbang tol Bekasi Barat. Jadi di pos penyekatan ini kita membalikan arah masyarakat yang akan mudik yang akan menuju ke Cikampek, baik di pintu tol Bekasi Barat maupun Bekasi Timur. Kita kembalikan. Alasan mereka tadi sempat ditanyakan yang roda 2 dan roda 4 hampir sama, mereka mencoba saja. Kalau mereka bisa lolos ya lolos, lanjut terus, kalau tidak ya balik. Pemirsa, video ratusan pemotor diduga pemudik menerobos sekat pembatas larangan mudik viral di media sosial. Sementara itu di gerbang tol Cikupa, Banten, petugas menemukan pemudik yang bersembunyi di truk pengangkut sepeda motor.
Inilah video amatir ratusan orang yang diduga pemudik menerobos sekat pembatas yang dipasang petugas. Membludaknya pemudik membuat petugas kewalahan untuk menghadang mereka. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari di pos penyekatan Kepuh, Karawang Barat. Ditemui usai memeriksa pos penyekatan gerbang tol Cikampek, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri membantah penyekatan tersebut jebol. Menurutnya petugas sengaja melepas penyekatan untuk mengurai penumpukan pemudik motor. Jadi bukan karena jebol ya, kita menggunakan CB. Karena penyekatan itu kan tidak hanya dilakukan di satu titik. Ya. Kalau kepadatan di titik tertentu terlalu besar, otomatis kita lepas. Tapi titik lain penyekatan itu dilakukan. Ya. Kan setiap antar wilayah kota dengan kabupaten juga penyekatan itu kan ada. Jadi itu hanya cara bertindak kita saja. Pembukaan penyekatan sendiri tidak berlangsung lama setelah arus kembali normal penyekatan kembali dilakukan. Petugas menyekap sejumlah pemudik yang bersembunyi di truk pengangkut motor di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Setelah diperiksa identitasnya, 10 pemudik disanksi berupa teguran. Anak buah saya dan saya sendiri langsung operasi pemeriksaan. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Kita menemukan modus baru di gerbang tol Cikupa, Tangerang. Pak, itu ada berapa pemudik yang ini, Pak? Ada berapa orang, Pak, yang di dalam mobil itu, Pak? Yang di kan susun yang di bawah 8, yang di atas 2. Jadi penumpangnya 10. Dari hasil pemeriksaan antigen, 10 pemudik dan supir truk dinyatakan negatif. Polisi menilang supir truk karena memberi tumpangan pada pemudik dengan denda maksimal Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imron malam ini meninjau penyekatan jalur mudik di pintu tol Cikarang Barat. Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imron meninjau penyekatan jalur mudik di pintu tol Cikarang Barat. Kapolda menilai hingga hari ketiga proses penyekatan berjalan baik. Di titik penyekatan Cikarang Barat ada 3.585 kendaraan yang sudah diputar balikan. Total di sejumlah titik penyekatan sedikitnya ada 6.500 kendaraan yang sudah diputar balik. Untuk wilayah Polda Metro Jaya, total sekitar 6.500 kendaraan yang sudah diputar balik ke arah Jakarta. Yang melewati jalan tol ini sekitar 3.585 kendaraan. Sisanya adalah yang melewati jalur arteri, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono mengapresiasi jajarannya dalam melakukan penyekatan mudik. Data Korlantas menunjukkan hingga Sabtu malam volume kendaraan menuju Jawa, Bandung hingga Sumatera menurun hingga 78%. Untuk situasi Kamsetit Korlantas ini berjalan dengan aman lancar. Saya sampaikan bahwa sampai saat ini volume arus kendaraan yang menuju Jawa ini mengalami penurunan sebanyak 73%. Kemudian yang menuju Bandung, Jawa Barat turun sampai 78,3%. Kemudian yang menuju Sumatera turun sampai 43,3%. Dan volume kendaraan ini didominasi oleh kendaraan angkutan logistik atau Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini penyekatan di Cikarang Barat dan di Cikupa, ada rekan kami Armalina dan Hasbiullah. Kita ke Armalina terlebih dahulu di Cikarang Barat. Ya Armalina, bagaimana situasi lalu lintas di Cikarang Barat malam ini? Silahkan. Ya, Salsa dan juga pemirsa, untuk situasi di kilometer 31 Tol Jakarta Cikampek ini masih ramai lancar. Namun sejumlah petugas ini masih bersiaga untuk melakukan penyekatan jika ada pengendara yang berindikasi akan melakukan perjalanan mudik.
Dan sejumlah pengendara ini saat di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek ini akan langsung diberhentikan untuk diminta menunjukkan adanya SIKM atau surat izin keluar masuk, dan apabila pengendara ini tidak dapat menunjukkan SIKM, mereka langsung diminta untuk berputar balik kembali ke arah Jakarta dengan melewati keluar tol yang berada di Cikarang Barat 3. Dan memang untuk proses penyekatan di masa larangan mudik sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 nanti ini juga cukup berjalan ketat, dan tadi juga ada sejumlah bus maupun pengendara ini diminta untuk berhenti karena ada tadi satu bus yang berisi cukup banyak penumpang dan mereka tidak bisa menunjukkan SIK mereka sehingga langsung diputar balik. Dan tadi juga saat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ini Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran juga turut meninjau untuk titik-titik dari penyekatan arus mudik, salah satunya di Cikarang Barat 3 yang mengatakan memang sampai saat ini, yaitu di hari ketiga ini masih berjalan lancar. Dan setidaknya sudah ada sekitar 6.500 kendaraan yang diputar balikan, dan untuk di Cikarang Barat 3 sendiri ini sudah ada 3.500 pengendara yang diputar balikan selama masa larangan mudik 2021. Salsa. Malina melaporkan dari Cikarang Barat. Selanjutnya kita beralih ke Hasbi Allah. Yasbi, apakah terlihat keramaian pemudik di tol Cikupa malam ini? Silakan. Ya baik Salsa, malam ini terlihat kondusif, bahkan dari sore hari tadi hingga malam hari kami pantau masih tidak ada antrian, dan juga sudah mulai dilakukan pemeriksaan dari sore hingga malam hari masih tetap sama dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti yang ada di belakang saya ini terus dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, namun 3 hari sudah dilakukan penyekatan, kemudian juga 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, ini memang terus menurun seperti tadi yang disampaikan oleh Dirlantas Polri bahwasanya sudah ada sekitar 43,3% penurunan yang terjadi, dan begitu juga di tol Cikupa sudah terjadi banyak penurunan. Kemudian juga angka yang kami terima dari pos penyekatan Cikupa, ini ada sekitar kendaraan yang diputar balik menuju ke arah Jakarta sebanyak 76, kemudian kendaraan pribadi sebanyak 55, lalu angkutan umum sebanyak 21, dan kendaraan logistik masih nihil sejauh ini, dan 4 hari di total itu ada sekitar 1.871 kendaraan yang telah diputar balik khusus untuk kendaraan pribadi, lalu untuk kendaraan umum sebanyak 132, sedangkan kendaraan logistik sebanyak 294. Nah tentu ini adalah hari weekend di mana banyak sekali masyarakat yang ingin pulang ke arah Sumatera melewati Merak. Namun tentu di akhir pekan ini justru pihak kepolisian terus melakukan pengetatan dan juga mengantisipasi adanya colong-colongan dari pemudik.